4 tahun sekarang menjadi 6 tahun karena terbukti di pengadilan kalau dia terbukti melakukan pemerasan. Melihatnya seperti apa Pak bisa tiba-tiba jadi berubah lagi? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kan sudah prediksi saya. Saya dengan teman-teman media sudah ngomong. Ini prediksi saya. Kalau dilakukan ini nanti yang kita khawatirkan bukan meringankan, malah memberatkan. Kan pernah saya ngomong sama media ini. Seperti contohnya temennya itu yang bernama siapa? Mail kan diem. Akhirnya paling nanti dipotong nanti berapa tahanan remisi segala macam. Karena apapun alasan dari awal dari dulu saya sudah ngomong bahwa bukti pemerasan itu sudah telak, udah kena. Jadi nggak ada kesepakatan antar pihak itu. Jumlahnya sekian gede, kesepakatan apa? Kan harus dituangkan dong kesepakatan itu. Masa ada uang diberikan dengan cuma-cuma alasan endorse? Endorse yang mana? Ternyata diungkapkan bahwa skincare daripada Reza itu bermasalah menurut daripada pihak kita. Terus kesepakatan yang mana? Kesepakatan untuk menutupi peristiwa. Nah, ini yang perlu didalami. Makanya saya katakan saya selalu menolak kepada penerapan pasal 36961 Yunto 55 itu. Kan berkali-kali sudah saya ulangi ya. Suatu perbuatan pidana dengan cara melawan hukum, ya, mencemarkan nama baik orang lain atau mempublikasikan aktivitas orang lain dengan maksud dan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik sebagian maupun seluruhnya. Dari dulu kan saya sudah sampaikan itu. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat, ini ada unsur sesuatu yang terjadi di arena persidangan. Makanya selalu saya katakan bahwa di arena persidangan siapapun harus wajib hukumnya untuk menghormati persidangan itu. Kalau kita mau argumentasilah argumentasi hukum. Jangan menohok, jangan menjatuhkan atau menjelekkan posisi daripada masing-masing pihak, apalagi posisi penentu-penentu tersebut. Mau apapun, ya, namanya JPU, dia punya kewenangan subjektif, karena dia kewenangan untuk menuntut. Hakim, dia kewenangan untuk memutus. Polisi mempunyai kewenangan untuk menyidik, melakukan upaya paksa. Nah, kita pengacara-pengacara ini, lawyers ini yang ngerti lah. Memang kita sama-sama aparat penegak hukum, ya. Saya juga kan pengacara, lawyers. Cuma memang sama-sama punya hak kewajiban yang sama aparat penegak hukum. Tapi satu, kita pengacara ya sadar diri juga, kita tidak mempunyai hak eksekusi. Itu bedanya dengan mereka yang sudah ditetapkan oleh undang-undang dalam lembaga yang sudah terverifikasi di negara kita, polisian, kejaksaan, pengadilan atau kehakiman, dan diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan upaya paksa. Kalau pengacara kan enggak. Pengacara ya membela hak-hak daripada baik itu tersangka maupun terdakwa atau terpidana, tapi tidak punya kewenangan untuk eksekusi. Nah, ini harus kita bisa bedakan agar kita jangan gebiah-uyah juga. Ada yang teriak-teriak tuh, kita sama-sama para penegak hukum, bener. Apalagi di arena persidangan, nggak usah lah. Ya. Justru kita menggawangi, melindungi supaya klien kita tuh jangan terdampak dengan sanksi hukum yang berat. Nah, sekarang dilakukan uji banding. Bukannya malah menurun, malah makin meningkat. Kenapa itu tadi? Peristiwa-peristiwa subjektif yang terjadi di arena sidang pengadilan ataupun perkara di tingkat pertama di pengadilan negerinya. Itu kan akan dinilai semuanya.
loh. Nah, saya juga nggak mau berandai-andai. Jangan nanti mau mengajukan kasasi, saya juga nggak ngerti apakah kasasi itu nanti dikabulkan atau malah diperberat, saya juga nggak tahu, atau menguatkan. Tapi itu semuanya saya serahkan kepada Nikitanya dan kuasa hukumnya. Kita berdoa saja mudah-mudahan dengan mata pikiran yang jernih dari pihak Mahkamah Agung bisa memberikan keputusan yang seadil-adilnya. Gitu kira-kira ya. Bang, dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kan ditambah pasalnya, bukan hanya uang, pasalnya itu ditambah. Jadi tindak pencucian uangnya itu juga memenuhi unsur tindak pencucian uang. Nah, terus kemudian hukumannya pun ditambah. Apa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menambah unsur TPPU itu? Apa pertimbangan daripada hakim? Kan gitu. Hakim itu. Kau harus tanyakannya ke hakim. Jangan tanya ke saya. Sudut kasusnya, sudut pandang kasusnya. Dari sudut pandang kasusnya saya nggak bisa menjawab. Karena keputusan dari pengadilan pertama sudah menghilangkan masalah TPPU. Dasar pertimbangannya kan pasti tentu hakim yang lebih mengerti. Saya ini harus profesional loh kalau berbicara ya. Jangan kau paksa saya apa alasan hakim. Mana aku tahu. Pertimbangannya mungkin di dalam arena ini pencucian uang, pengertiannya ya. Uang yang diperoleh dari hasil kejahatan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya dengan cara melawan hukum, dan dia tidak punya hak terhadap uang tersebut. Dan biasanya TPPU itu terjadi di dalam tindak pidana korupsi atau undang-undang perbankan. Nah, dia mengambil uang negara dengan cara melawan hukum, ya, tidak sesuai dengan etika prosedur yang dia lakukan. Mungkin disebutkan itu apakah gratifikasi ataupun itu tindak pidana korupsi. Dari hasilnya bukan hak dia. Nah, sekarang yang 4 miliar kan bukan haknya Nikita, makanya diambil. Nah, pertimbangannya apa? Saya nggak bisa menjawab, karena pertimbangannya kan di tangan hakim. Tapi kalau ditanya saya sebagai praktisi, ya, bukan saya mendahului pertimbangan-pertimbangan hakim. Nah, ini baru tahu bahasa saya gitu ya. Kalau antar pihak tidak merugikan orang lain, ini kan antara Nikita dengan Reza, kan tidak ada orang lain yang terlibat di dalamnya, dan ini juga tidak merugikan negara. Nah, kalau seandainya memang itu mau dikembalikan kepada pemilik, kembalikan saja, kan tidak berdampak kepada negara toh. Nah, sudah kembalikan kepada pemiliknya bukti-bukti yang disita tadi. Jadi saya rasa kalau saya yang ditanya, ya terlalu tinggi juga kita lakukan tindak pidana pencucian uang. Itu loh. Itu tindak pidana pencucian itu terlalu jauh lah. Padahal tindak pidana pemerasan itu kan sudah cukup berat. Memang fakta seperti itu. Dengan cara melawan hukum dia lakukan. Tapi kalau TPPU itu kayaknya menurut hemat saya itu ya, menurut hemat saya ya kurang pas. Kan gitu ya. Tapi katanya apa pertimbangan hakim? Saya nggak bisa jawab. Tentu hakim sudah mempertimbangkan dengan segala macam, baik objektif maupun subjektif. Nah itu dia bang. Itu kan kalau tindak TPPU kan biasanya ada unsur negara yang dirugikan. Tapi ini kan individu. Nggak selalu unsur negara. Tidak selalu. Oke. Tetapi ini kan jumlahnya juga tidak signifikan. Kemudian ini kan antar pihak, antara Reza dan Nikita. Jadi saya tidak mau mengatakan ini kenapa begini, nggak bisa. Saya menghormati keputusan hakim dengan segala pertimbangannya. Saya menghormati keputusan JPU dengan segala pertimbangannya. Tetapi kalau saya ditanya, kalau saya tidak akan melakukan penerapan pasal itu. Karena yang dirugikan juga antar pihak, tidak memberikan orang lain. Kan Reza yang memberikan kepada Nikita. Nah, yang perlu sudah ditelusuri untuk kepentingan apa sih diberikannya? Itu yang lebih jauh untuk ditelusuri. Kenapa sampai diberikan? Berarti ada sesuatu benang merah. Kenapa tidak ditelusuri benang merahnya ini?
Ada apa kau memberikan ini? Apakah cuma sekedar endorse, tapi kok ada berbicara tentang skincare yang bermasalah? Paham kan kira-kira kan? Kalau saya harus netral untuk mencermati hukum itu. Kalau mau diteliti lagi ya teliti. Berarti akar masalahnya itu di skincare, makanya diberikanlah uang itu. Nggak diperiksa saja. Nah, tapi kalau saya diperiksa memang pihak Reza memang sudah sesuai dengan on the track, sesuai dengan ketentuan BPOM juga jangan dipaksakan supaya mereka kena. Itu kan sudah mencari-cari kesalahan juga. Paham nggak kira-kira? Tapi untuk meluruskan, menjernihkan masalah ini ada untungnya ataupun perlu kira-kira untuk dilakukan pendalaman. Nah, pendalaman tentang skincare. Ingat, skincare di Indonesia ini 500 ribuan produk. Skincare ini kelemahannya ya, kelemahannya itu ada bahwa dia tuh yang penting memiliki izin edar. Walaupun harus melalui verifikasi ya, verifikasi dibawa sampelnya sesuai dengan ketentuan uji kelayakan dari BPOM, tapi itu kan tidak dilakukan uji lab. Harusnya kalau ada melakukan itu mau minta izin edar, uji lab. Di mana rumah produksinya? Apa rumah produksi layak atau tidak untuk melakukan atau menjual skincare? Dan perlu saya ingatkan kepada masyarakat luas juga. Sekarang ini skincare ini ada yang gelondongan dari luar negeri. Ya, gelondongan dari luar negeri tanpa label sampai di Indonesia dibuat dia punya merek, dia punya sendiri, didaftarkan ke BPOM, dipasarkan ke masyarakat. Sementara kandungan yang ada di dalam gelondongan ini kita juga belum memverifikasi benar nggak, sesuai standar nggak. Apakah kalau seandainya diperiksa, apakah bisa menyebabkan iritasi, bisa menyebabkan terjadinya apa? Di dalamnya itu ada merkuri sehingga merusak daripada tubuh manusia. Ada sulfur enggak, ada zat-zat berbahaya enggak. Itu kan harus diperiksa, makanya rumah produksi perlu. Nah sekarang yang kita lihat tuh dari Hong Kong, dari Korea tuh banyak gelondongan masuk itu. Singapura. Nah sampai di Indonesia dipasang labelnya. Beli stiker gitu loh. Nah, itu kan berbahaya banget. Makanya banyak orang yang mukanya jadi yang tadinya setengah mulus jadi bopeng-bopeng gitu kan. Karena dibodohi dengan skincare yang abal-abal atau skincare palsu. Itu kira-kira media ya. Oke, Sekali lagi, Bang. Bang, ini langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak Nikita ini mengajukan kasasi ini menurut Abang sebagai seorang praktisi hukum, menurut langkah yang cukup efektif atau seperti apa? Atau menerima saja divonis dengan hukuman 6 tahun? Saya tidak mau mendorong mengarahkan orang. Kan saya harus netral. Kalau saya ditanya, saya nggak mau supaya bilang hebat, enggak. Saya nggak mau mendorong dia, tapi kacamata daripada lawyersnya ini bisa nggak berpikir jernih. Di dalam 2 tingkatan keputusan daripada hakim pengadilan sudah membuat bukan menurun maka makin meningkat. Apakah mau dicoba lagi kasasi? Saya kan nggak mau mengatakan bahwa di kasasi, tadi saya katakan menguatkan bahkan menambah. Untuk itu pun ya silakan lawyersnya itu membuat di dalam memori kasasinya itu betul-betul rigid, ya. Hal-hal yang meringankan Nikita ini harus dipoles betul, tapi sesuai dengan data faktual. Bukan memoles mulut untuk cangkem terus ngomong ke masyarakat nggak jelas. Tugasmu itu bukan cangkem untuk ngomong, tapi tugasmu bagaimana supaya proses ini bisa memenangkan Nikita, minimal meringankan. Ini aja jawab media aja sebenarnya. Media kan biasa kan mancing kan tangkung ya kan. Oh dijawab dengan gagah beraninya, toto diputus 6 tahun selesai. Paling medianya iya nasib kata media ya kan. Nah, kalau saya nggak mau, saya harus tetap netral. Kalau diberikan pertimbangan sama saya nggak bisa menjawab itu. Biarlah hati nurani daripada Nikita yang menjawab dan lawyersnya. Gitu kira-kira ya. Pak, mungkin ketika kemarin hakim memutuskan akhirnya menjadi 6 tahun itu apakah hakim memutuskan yang paling berat akhirnya diputuskan sama 6 tahun? Saya nggak mau jawab mau berat atau terberat. Kan ada sanksi daripada kalau tindak pidana pemerasan itu 5 tahun kan.
Kenapa 5 tahun sampai 8 tahun tuh ya? Kenapa sampai ditingkatkan? Tentu hakim mempunyai pertimbangan tersendiri. Kan saya nggak mau masuk ke domain itu, karena saya juga para penegak hukum, saya mantan penyidik. Kalau domain saya dimasukin orang, saya juga tersinggung. Saya nggak mau. Itulah saya nggak mau ngajarin hakim, saya nggak mau ngajarin JPU, saya nggak mau ngajarin penyidik. Kan banyak tuh, harusnya penyidik begini. Lo cuma ngomong doang, baru bangun tidur lo ngajarin penyidik. Lah penyidiknya sudah puntang panting menggali permasalahan, mengeksplor, sehingga dapatlah formula hukum. Sementara kau cuma kacamata luar sudah memberikan komentar yang kau tidak tahu isi yang sesungguhnya. Makanya kalau Anda tanyakan, saya nggak berani jawab. Kenapa? Karena saya tidak punya kewenangan untuk menakar apa isi pertimbangan hakim. Tapi kalau kau tanya kenapa diberikan 6 tahun, nggak 8 tahun atau 5 tahun, itu tentu hakim sudah mempertimbangkan masa-masa berdasarkan hasil koordinasi antar hakim tersebut. Nah sekarang kalau mau mengajukan kasasi, pertimbangkan lagi lawyersnya dengan kita. Layak atau tidak, apa nanti bermanfaat malah jadi mudarat. Kita serahkan pada yang bersangkutan. Saya nggak mau menakar mereka, nggak mau mengarahkan supaya mereka tuh melakukan ini toto seolah saya lebih tahu. Saya nggak mau. Saya harus netral. Gitu kira-kira ya. Makasih banyak. Enak kan? Iya. Harus netral.